Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Baik, sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Kurban. Telah datang bersama kami Mr. Nurmawan. Bagaimana kabarnya, Mr.? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya, Mr. ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Benar. Oke, terkait kurban, Mr. Sejarah dan pengertian kurban itu seperti apa yang telah disyariatkan oleh Islam sendiri? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mr. Abrar beserta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita masuk satu bulan, ya ini bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah ini ada dua momen besar pada bulan tersebut yang kita peringati, kita rayakan. Yang pertama adalah momen ibadah haji, makanya namanya Dzulhijjah, ya ibadah haji. Lalu kemudian dalam bulan Dzulhijjah ini juga kita memperingati satu hari raya besar juga selain Idul Fitri, ya ini Idul Adha. Ya. Idul Adha atau Idul Kurban, ya. Hari raya kurban kita menyebutnya. Ya. Berkaitan dengan kurban ini, maka syariat ibadah kurban ini tentunya sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa kurban ini adalah sebagai nafak tilas, ya, perjalanan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna, yang artinya dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Allah Ibrahim bikalimatin. Bikalimatin menurut ulama artinya bibaliyatin. Artinya kata Imam Ibnu Katsir artinya baliyat, ujian itu maksudnya segala perjalanan Ibrahim alaihissalam, termasuk di dalamnya ada tentang perintah khitan dan juga perintah daripada kurban ini, ya, perintah menyembelih Nabi Allah Ismail. Di mana satu ketika, secara singkat cerita, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beliau bermimpi mendapat perintah untuk menyembelih anaknya. Ya, bisa dibayangkan kondisi saat itu, saat beliau lama tidak mempunyai anak, lalu Allah hadirkan anak yang begitu sangat beliau sayangi, beliau cintai, lalu kemudian diperintahkan untuk menyembelih. Ya, coba bayangkan bagaimana perasaan Nabi Allah Ibrahim saat itu. Lalu kemudian sampai akhirnya Nabi Ibrahim meyakinkan diri untuk kemudian melaksanakan perintah itu. Tapi ini kita belajar juga dari Nabi Allah Ibrahim, mencontohkan bagaimana sosok seorang ayah yang bijaksana. Ya, Nabi Ibrahim tidak langsung menyembelih anaknya, tapi Nabi Ibrahim bertanya dulu. Betul. Ya, bertanya dulu pada Nabi Allah Ismail. Ya, kata Nabi Ibrahim, anni arafil manam, inni arafil manam, anni adzbahu. Ya, fangzur madza taro. Ada kalimat fangzur madza taro. Ya, yang mananya bagaimana kira-kira pendapatmu gitu. Ya. Ya, lalu kemudian kata Nabi Allah Ismail, jawabannya juga dari seorang anak yang saleh, ya abatif al-matu umar. Ya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. Lalu akhirnya singkat cerita, Allah sembelihlah putra beliau, Nabi Allah Ismail, ya. Yang kemudian dari peristiwa itu Nabi Ismail tidak tersembelih secara nyata, tapi beliau Allah gantikan dengan seekor kibas, ya, domba. Maka dari kisah inilah kemudian berawal kemudian adanya syariat ajaran kurban. Nah, kurban itu dari kata ya yang artinya mendekatkan, ya, qoriba yaqrabu atau qaruba yaqrubu qurbanan, yang artinya mendekatkan diri. Mendekatkan kepada siapa? Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi peristiwa ini tujuannya, syariat ini tujuannya adalah untuk mendekatkan sarana, salah satu sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita berkurban, ya. Kita berkurban harta, berkurban hewan yang sudah ditentukan untuk kemudian sebagai sarana dan niatan mendekatkan diri
pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dari kurban ini ya sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi bahwa yang diterima itu bukan hewannya tapi adalah ketakwaan kita. Ketaatan. Ya, maka dengan harapan bagi orang yang berkurban ini mudah-mudahan membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kira-kira begitu sejarah atau kisah singkatnya daripada pelaksanaan kurban ini Mr. Abrod. Baik. Tadi sejarah dan pengertian sudah dijelaskan oleh Mister. Nah sekarang kan ada akikah dan kurban. Kurban sendiri apa saja hewan yang bisa dikurbankan, lalu bagaimana syariatnya? Ya, kita penyembelihan hewan itu dalam syariat Islam tidak hanya kurban tapi juga kita kita kenal dengan akikah. Ya. Akikah itu sama-sama menyembelih hewan, ya. Hewannya sama, ya. Hewannya itu hewan yang disyariatkan untuk kurban itu ya bisa kambing, Abdur, ya. Atau domba, ya. Kambing atau domba, lalu kemudian sapi, ya. Unta, ya. Kerbau juga boleh. Dengan ketentuan dalam Islam ini untuk kurbannya. Dengan dalam Islam 1 ekor kambing untuk 1 orang. Ya, lalu kemudian walaupun nanti ada pendapat juga bagaimana 1 keluarga 1 ekor, yaitu ulama ada yang mengatakan membolehkan karena memang ini sunnah kifayah. Kemudian untuk sapi dalam kurban itu ya disunahkannya patungan untuk 7 orang. Onta juga sama. Nah, kaitannya dengan akikah atau akikah ini adalah hewan yang disembelih ya pada saat 7 hari kelahiran bayi. Ya, 7 hari kelahiran bayi kemudian disunahkan untuk menyembelih seekor kambing untuk bayi perempuan dan 2 ekor kambing untuk laki-laki. Bedanya adalah dalam kaitannya akikah dengan kurban, bedanya kalau kurban itu sunnahnya dibagikan dagingnya dalam keadaan mentah, ya belum dimasak. Ya, sedangkan akikah ya sunnahnya dibagikan dalam keadaan sudah dimasak. Yang intinya adalah keduanya adalah dalam rangka menjalankan perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk sapinya untuk hewannya sama. Ya, sapi atau kambing, sapi, ya, berbau atau boleh. Berarti kita boleh. Syaratnya juga ya tentunya ada syaratan tertentu, di antaranya adalah dalam keadaan binatangnya, hewan kurbannya dalam keadaan sehat, ya tidak cacat, ya, dan lain sebagainya, dan bukan yang sudah besar gitu ya, kemudian yang dalam kondisi sehat, ya. Kalau kemudian bahkan seperti tanduknya juga tidak boleh patah dan lain sebagainya. Ini maknanya apa? Ini maknanya adalah dalam berkurban dan dalam akikah juga ini kan kurban itu intinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disunahkan memberikan yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kaitannya sedikit berbeda antara akikah dan kurban. Iya, betul. Jadi sebetulnya akikah itu bukan kewajiban seorang orang tua, ya. Tapi kalau misalkan memang belum akikah, ya nggak masalah akikah ketika sudah dewasa, betul ya Mister? Ya, untuk pembahasan akikah memang ada pembahasan diri di bab akikah. Yang intinya adalah sama-sama menyembelih. Ya, baik Mister. Selama ini di Mumtaza ada program namanya sedekah kurban. Nah, kaitannya dengan kurban tersendiri bagaimana? Lalu hikmah dari kurban dan pesan untuk kita semua itu apa, Mister, terkait kurban ini? Ya, baik Mr. Abdur, sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa di sekolah kita ini punya program namanya charity kurbannya. Ya, betul. Sedekah. Makanya kenapa kita beri namanya sedekah kurban? Karena memang kalau kita mulai mengikuti syariat itu bahwa ketentuannya bahwa 1 ekor kambing itu atau domba itu untuk 1 orang. Betul. Nah, akhirnya kita mengadakan program charity kurban atau sedekah kurban dengan tujuan anak-anak bersedekah, latihan untuk berkurban, ya, sampai masanya nanti mereka bisa satu saat bisa berkurban dengan atas nama pribadi diri sendiri, ya. Artinya untuk kita atau anak-anak yang belum berkesempatan untuk kurban secara pribadi, mereka bisa dengan program charity. Makanya kita menyebutnya charity, dengan program charity kurban ini untuk membangun semangat
Ya mudah-mudahan hari ini ikutnya charity kurban, ya tahun depan bisa berkurban sendiri, amin. ya, termasuk kita juga. Makanya program charity kurban ini tidak hanya untuk siswa tapi untuk dewan guru juga, ya, betul. Sehingga kita paling tidak kita ikut berpartisipasi walaupun dalam bentuk sedekah kurban. Betul. Ya, artinya tetap ada semangat kita berkurban. Sebab kalau kita lihat hadis Nabi ini kaitannya dengan hukum kurban, ya kan, kata Nabi kan, man wajada sa'atan fil mal walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Itu artinya apa? Barang siapa yang diberikan atau mendapatkan keluasan rezeki, dia mampu berkurban sebenarnya, tapi dia tidak mau berkurban, kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati musola kami. Ya, maknanya apa? Udah nggak usah ikut hari raya kami misalnya. Nggak usah ikut. Itu artinya ancaman Nabi, penekanan. Makanya Imam Hanafi itu kaitannya dengan hukum kurban ini, beliau mengatakan kurban itu wajib. Adapun imam yang lain, Imam Syafi'i, Imam Maliki, ya ayat sunnah muakkadah, ya sunnah tapi dianjurkan, ditekankan untuk yang mampu. Maka kaitannya dengan sedekah kurban itu kita membangun semangat untuk bisa berkurban. Itu. Kaitannya dengan hikmah adalah hikmah kurban ini yang pertama tadi, ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana namanya al-qurban, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga momennya adalah kita saling berbagi kepada sesama. Ini maknanya apa? Maknanya seseorang untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga harus dekat dengan manusia. Orang ya, dia berbagi juga ya. Jangan sampai dia rajin ibadah tapi tidak mau berbagi sementara dia punya kemampuan. Ya, harus menjaga dua hal, hablum minallah, hablum minat nas. Ya, ini salah satu daripada hikmah. Sekian banyak hikmah berkurban. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mari sama-sama kita mengajak diri kita dan seluruh keluarga besar Mumtazah untuk sama-sama kita bisa berkurban. Ya, kalau tahun ini kita belum bisa kurban atau kita hanya ikut sedekah kurban, kita niat dari sekarang, kita berazam, mudah-mudahan tahun depan kita semua bisa berkorban, ya, berkurban secara pribadi. Betul. Baik sapi, ya, ataupun kambing, domba dan lain sebagainya. Amin. Kita bisa berharap. Alhamdulillah, acara hari ini telah selesai tentang kurban. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan kita juga bisa sama-sama berkurban untuk tahun ini, dan yang tidak mampu atau kita belum bisa untuk berkurban, semoga tahun depan bisa melaksanakannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.